Di tengah kesunyian desa terpencil, seorang pejuang lokal menyebarkan benih semangat kemerdekaan. Dengan suara lembut, ia berbagi cerita tentang perjuangan dan harapan kepada tetangga-tetangganya yang lelah. Sementara itu, keluarga-keluarga berjuang mencari nafkah, menanam padi di sawah yang terjaga ketat oleh penjajah. Meskipun ketidakadilan menghimpit, mereka saling mendukung, berbagi makanan, dan menjaga mimpi akan kebebasan. Dalam setiap tawa anak-anak yang bermain, tersimpan harapan bahwa suatu hari bendera merah putih akan berkibar di atas desa mereka. Cerita tentang cinta yang berkembang di masa penjajahan antara seorang pribumi dan seorang tentara Belanda bisa memberikan sudut pandang emosional yang mendalam. Dengan latar belakang ketegangan dan konflik sosial, kisah cinta ini bisa mencerminkan pertarungan batin antara rasa cinta dan kewajiban terhadap bangsa. Konflik budaya, identitas, dan perjuangan nasional bisa mengiringi perjalanan hubungan mereka. Di masa penjajahan, pendidikan yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda seringkali terbatas hanya pada kalangan tertentu. Cerita ini bisa menggambarkan perjuangan orang-orang pribumi untuk mendapatkan pendidikan, baik melalui sekolah formal yang terbatas maupun melalui pendidikan alternatif dari tokoh-tokoh lokal. Perjuangan tokoh yang ingin belajar dan menuntut ilmu untuk membebaskan diri dari belenggu penjajahan bisa memberikan pesan yang kuat tentang pentingnya pendidikan dalam meraih kemerdekaan. Dalam cerita ini, masyarakat Indonesia bisa digambarkan menggunakan seni, musik, dan tarian sebagai bentuk perlawanan terhadap penjajah. Cerita bisa berfokus pada seorang seniman lokal yang menulis lagu perjuangan atau menggambar poster-poster yang menyebarkan semangat kemerdekaan meskipun harus bersembunyi dari pengawasan tentara penjajah. Seni dan budaya menjadi senjata rahasia yang memperkuat semangat perlawanan. Cerita ini bisa menggambarkan seorang rakyat biasa yang tidak dikenal banyak orang, namun memiliki kontribusi besar dalam perjuangan kemerdekaan. Misalnya, seorang petani atau pedagang yang dengan berani memberikan bantuan kepada pejuang gerilya, menyembunyikan senjata, atau menyebarkan informasi penting kepada kelompok perlawanan. Cerita ini mengangkat pentingnya kontribusi setiap individu dalam perjuangan tanpa mengenal status sosial. Cerita ini bisa fokus pada peran wanita Indonesia selama penjajahan. Banyak wanita yang tidak hanya berperan sebagai pendukung keluarga, tetapi juga sebagai pejuang atau pemberi informasi untuk gerakan kemerdekaan. Mereka bisa digambarkan sebagai sosok pemberani yang secara diam-diam melakukan aksi perlawanan, seperti menyelundupkan senjata atau membentuk kelompok perlawanan di rumah mereka.